Baik, selamat pagi semuanya, Shalom. Terima kasih buat tim worship yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan buat setiap talenta dan karunia yang Tuhan percayakan buat gereja kita. Amin, saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan juga seluruh pengurus dan jemaat yang bisa memberikan kesempatan buat saya berbicara pada hari ini. Nah, saya percaya hari ini Tuhan akan berbicara dan mengajar kita semua. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini ada suara ya. Saya mau menyapa buat rekan-rekan atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Biar kiranya Tuhan berbicara dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kita semua dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Kalau hari ini saya memulai, mungkin ini ada apa kok bisa ada gambar uang ada di situ. Nah, siapa di sini yang tidak butuh uang? Angkat tangan saudara. Saya percaya kita semua membutuhkan uang ya. Saudara, baik kita orang percaya, orang tidak percaya, pelayan Tuhan, bukan pelayan Tuhan, setiap daripada kita pasti membutuhkan uang. Nah, karena hari ini saya mau pakai ini aja, Juan deh, Juan jadi contoh. Juan, kalau hari ini saya mau kasih kamu hadiah, misalnya 1 miliar rupiah, kira-kira kamu senang apa enggak? Hah? Biasa aja deh. Hah? Senang? Senang. Kalau Juan dikasih 1 miliar rupiah, pasti dia bilang senang, dia bilang, betul ya? Saya kasih lagi kondisi kedua. Saya kasih kamu besok 1 miliar, tapi besok kamu tidak bisa bangun lagi. Mau nggak kira-kira? Dia gini, nggak mau. Apakah kita bisa simpulkan, Juan, bahwa ternyata hidup kamu besok hari itu jauh lebih berharga daripada 1 miliar itu? Betul. Saya kasih lagi pilihan yang kedua atau yang ketiga. Dan ternyata saya mau kasih pilihan bahwa kamu hidup, tapi kamu tidak hidup di dalam keselamatan. Apakah kamu masih mau menikmati hidupmu itu? Dia bilang, nggak mau. Saudara, saya mau simpulkan satu, bahwa ternyata kehidupan jauh lebih berharga daripada yang namanya uang. Katakan amin. Ternyata uang bisa membuat kita bahagia? Bisa sih, tapi sifatnya sementara. Boleh katakan sama-sama sementara. Ternyata kehidupan jauh lebih berharga daripada diberi hadiah apapun. Saudara, hari ini mungkin rumahnya masih kontrak, saudara dikasih rumah yang bagus sekali di BSD, yang baik, saudara bisa pilih semua. Tapi saudara dikasih pilihan, saudara tidak bisa lagi besok bangun, hidup untuk menikmati rumah saudara. Pasti semua tidak ada yang mau. Dikasih lagi pilihan, ternyata hidup di dalam keselamatan itu jauh lebih berharga daripada yang namanya hidup itu sendiri dan daripada yang namanya uang. Katakan sama-sama amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hari ini akan berbicara tentang sebuah tema yaitu hidup berkemenangan. Boleh katakan sama-sama hidup berkemenangan. Kalau kita sepakat bahwa hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang berkemenangan, sebab kenapa? Yesus menang atas maut. Katakan puji Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemenangan dan kita sudah ditentukan untuk hidup dalam kemenangan, kenapa anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam sukacita yang sepenuhnya? Tidak nampak di dalam kehidupannya. Masalah boleh ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Gembala punya masalah? Pasti ada. Saya jawab aja langsung. Sebab penatuannya juga punya masalah banyak. Saya percaya jemaatnya juga punya masalah pasti banyak. Masalah tidak akan berhenti dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara pelayanan gak pelayanan, saudara doa, sebagai saudara mau puasa terus masalah pasti tetap ada. Tapi karena Kristus telah bangkit atas maut, dia adalah pemenang atas maut itu. Sehingga saudara dan saya yang terima Yesus seharusnya kita hidup di dalam kemenangan, katakan amin. Hidup dalam kemenangan itu artinya bukan gak ada masalah, katakan amin. Hidup dalam kemenangan itu artinya sekalipun, boleh katakan sama-sama sekalipun. Sekalipun ada masalah, tapi tindak tanduk kita, perkataan kita tetap mencerminkan bahwa kita adalah orang yang hidup lebih dari pemenang. Katakan amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 42, pemazmur suatu saat, pemazmur itu bilang, saudara semua sudah mendapatkan handout, ada yang belum dapat handout ini? Saudara bisa lambaikan tangan ya, supaya saudara bisa tulis sama-sama. Saudara, pemazmur bilang begini, sama seperti rusa yang merindukan air katanya. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara mau menghidup di dalam kemenangan. Hari-hari ini kita seringkali mendengar istilah healing. Boleh sama-sama katakan healing. Healing itu artinya apa? Oh, healing itu artinya kalau saya ke puncak sama saudara saya, sama keluarga saya, itu artinya healing. Kalau saya di rumah weekend nonton Netflix, itu artinya healing. Saudara, kita punya banyak sekali arti untuk kata healing. Dengar ini baik-baik, banyak orang pulang dari liburan, dia nggak merasakan yang namanya damai atau tenang atau healing, malah dia rasa capek luar biasa. Kenapa? Karena wah, dia pikir bahwa ini musim liburan, saya bisa lakukan apapun. Dia tidur malam, dia bangun siang, dia pakai waktu liburannya dengan begitu padatnya, pulang lagi, dan itu terus-menerus dilakukan selama beberapa hari. Pulang tambah capek. Saudara lelah, stres, nonton Netflix seharian, 2 hari, 3 hari. Apakah masalah stres saudara hilang? Enggak juga tuh. Ternyata healingnya sesungguhnya adalah ketika kita berjumpa dengan Allah yang hidup itu. Katakan amin. Sebab yang bisa memenuhi jiwa dan memuaskan jiwa saudara dan saya, itu hanya Allah yang hidup. Katakan amin. Pemazmur bilang, sama seperti rusa yang merindukan air. Kalau saudara hari ini tidak ketemu sama Tuhan yang hidup itu sampai jiwa loh. Saudara, ada orang yang datang ke gereja, ada orang yang berdoa tapi jiwanya tidak dipuaskan. Pengetahuannya dipuaskan, dia rasa-rasanya sih enak, tapi pulang kok stres lagi nih. Jiwanya enggak dipuaskan. Jiwanya merindukan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup katanya. Bilakah aku boleh datang? Saudara, apakah hari ini saudara punya kerinduan datang sama Tuhan sama seperti ini? Saya maunya dekat sama Tuhan karena Tuhanlah yang bisa memuaskan jiwa saya. Dan bahkan mungkin ada orang-orang yang bilang begini saudara, di mana sih Allahmu katanya. Banyak orang mulai mencemooh kita bilang gini, semakin lu pelayanan masalah lu semakin banyak katanya. Dulu lu gak hidup dalam Tuhan, gak hidup sungguh-sungguh, lu aman-aman aja. Sekarang kamu semakin pelayanan, kok semakin masalah semakin banyak, tinggalin aja Tuhanmu. Di mana Tuhanmu itu? Saudara, seringkali orang begitu ya, mencibir ya, kamu pelayanan-pelayanan, buktinya hidupmu sama aja tuh. Dengar ini baik-baik, hari ini kalau saudara mau hidup di dalam kemenangan, kita harus sampai itu tuh saudara, berjumpa kepada Allah yang hidup. Karena hanya Allah yang hidup yang bisa memuaskan jiwa saudara. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, Yohanes 5 suatu saat saudara, sesudah itu katanya ada hari raya, katanya apa saudara, orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Siapa yang berangkat saudara? Yesus. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Saudara tulis di situ, Bethesda itu artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah. Di Bethesda itu ada 5 serambinya. Ada berapa? Ada 5. Dan di situ katanya udah ada orang yang 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun saudara? Lama sekali 38. Saudara, ada yang punya masalah 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Saudara, kami 25 tahun, kami merindukan setelah kami menikah, merindukan keturunan. Sampai hari ini Tuhan belum jawab, tapi sampai hari ini kami masih mendoakan dan kami masih percaya Tuhan sudah kasih. Di dalam iman kami doakan, sudah ada nama anak-anaknya, kita lepaskan berkat. Saudara, masalah saudara sudah berapa lama? Di sini ada orang katanya 38 tahun sudah sakit. Dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan Tuhan tahu katanya bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara dengar ini baik-baik. Tempat tidak bisa menyembuhkan kita. Sekalipun saudara ada di gereja, gereja tidak bisa menyembuhkan saudara. Karena yang bisa menyembuhkan dan memulihkan setiap kita hanya pribadi Yesus atau Allah yang hidup. Katakan amin.
Ini orang ada di Bethesda. Bethesda itu artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah. Saudara, pelayanan tidak bisa menyembuhkan saudara. Saudara datang doa pagi setiap hari di We Pray, itu baik. Saudara nggak pernah bisa disembuhkan di dalamnya. Kalau saudara nggak bertemu dengan Allah yang hidup itu di dalam kehidupan saudara, maka semua itu hanya merupakan kegiatan saja. Dengar ini baik-baik, firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan tahu keadaan orang itu. Dan Tuhan tahu bahwa dia sudah lama mengalami itu. Firman hari ini buat kita semua, Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu persis apa yang kau butuhkan. Dan Tuhan bilang sama orang itu, maukah, apa saudara? Engkau sembuh. Coba katakan kiri kanannya, tanya, mau gak sembuh? Lalu saudara bilang, saya nggak sakit kok. Hari ini kita akan belajar sama-sama saudara ya. Ada 3 penghalang di dalam hidup berkemenangan ya. Ada 3 penghalang bagaimana kita bisa menikmati hidup di dalam kemenangan. Yang pertama, firman Tuhan bilang bahwa dan di serambi itu katanya berbaring, ayat yang ketiga. Di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Katakan sama-sama sejumlah besar. Ada banyak sekali orang sakit, semuanya menantikan katanya, ada orang-orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu katanya waktu air goncang, siapapun yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu dia akan disembuhkan. Saudara, ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa disembuhkan. Saya percaya saudara bahwa orang ini tidak tinggal di situ, si lumpuh ini saudara 38 tahun dia tidak ditinggal di situ. Karena tidak mungkin dia tinggal di situ. Saya percaya setiap hari, setiap pagi ada orang mungkin bisa bapaknya, bisa saudaranya, temannya, saya nggak tahu siapa. Yang datang bawa dia setiap pagi ditaruh di situ. Lalu setelah itu dia menantikan sepanjang hari, mungkin dia sambil menantikan belas kasihan orang. Setelah itu pulang, malam hari dijemput lagi pulang, dan dia tidak mengalami kesembuhan. Saudara dengar ini baik-baik, ada orang-orang di sekitarnya yang membawa dia, tapi buktinya tidak membuat dia menjadi sembuh. Ada banyak orang berlomba-lomba di situ saudara, saling mendahului untuk bisa nyampe kepada air itu. Tapi semuanya saling bersaingan. Saudara dengar ini baik, penghalang yang pertama, saudara ada di dalam komunitas yang salah. Ternyata komunitas di Bethesda, di rumah anugerah itu, rumah kemurahan itu saudara. Ternyata kalau kita sama-sama berlomba ya. Hari ini saya mau kita melakukan yang namanya audit, friends audit. Kita audit siapa sih komunitas kita sebenarnya. Apakah di dalam komunitas kita justru setiap hari membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau enggak. Kalau kita audit teman-teman kita hari ini, dan ternyata teman-teman saya justru ya udah buat happy-happy aja, kumpul-kumpul, hahaha aja. Dan mereka tidak membawa saya kepada dekat kepada rancangan Tuhan. Ada orang yang membawa si lumpuh setiap pagi dan membawanya pulang, tapi dia tidak membawa orang ini sembuh. Ada orang yang berlomba-lomba di situ. Saudara bayangkan 38 tahun. Kalau saja nih, mereka bergantian antri, ambil nomor, nggak usah ngambil nomor lah, antri aja satu-satu. Saya percaya 38 tahun dia akan kena giliran. Masalahnya ada orang-orang yang saling mendahului dan tidak peduli yang lain dan hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Saudara pernah ingat cerita di Alkitab, di Markus 2 saudara, firman Tuhan bilang begini, ada orang lumpuh dibawa sama 4 orang diturunkan melewati atap. Saudara ingat cerita itu? Waktu mereka datang, Yesus ada di Kapernaum, tersiarlah kabar tentang Yesus. Yesus lagi ngajar di rumah. Waktu dia mau bawa orang lumpuh ini, dia bilang apa? Udah gak ada lagi tempat untuk lewat. Semua orang berlomba-lomba memenuhi pintu itu. Saudara. Ada banyak orang ketika kita mau bawa orang itu kepada Yesus saudara, yang secara tidak sadar menghalangi kita untuk bisa datang dekat kepada Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh 4 orang itu teman-temannya, dia naik ke atap, dikatakan lalu dibongkarnya atap itu. Diturunkan tepat di depan Yesus. Dengar ini baik-baik, Yesus dikatakan melihat iman siapa? Iman mereka. Bukan orang yang lumpuh loh. Yesus melihat iman mereka dan lalu orang itu disembuhkan. Saudara hari ini apakah komunitas kita
membawa kita dekat kepada Tuhan. Karena ada artikel yang bilang begini saudara, kita akan seperti orang 2, 3, 4, 5 orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bergaul sama mereka, kita akan menjadi sama seperti mereka. Kalau kita suka di tengah-tengah penggosip, percaya sama saya, dengar ini baik-baik, kita akan secara tidak sadar kita akan bergosip saudara. Walaupun dibungkus dengan kata sharing. Biasanya yang rohani kalau gosip itu kalau di gereja dibungkusnya dengan kata sharing. Lalu misalnya, ini harusnya gue gak ngomong nih ke lu nih. Waduh, kalau udah harusnya gak ngomong ini paling bahaya tuh. Lebih baik, lalu harusnya kalau kita dengar teman kita bicara begitu, udah lebih baik lu jangan ngomong. Daripada lu ngomong akhirnya dibungkus dengan kata sharing, akhirnya ngomongin Bapak Gembala, ngomongin Ibu Gembala, ngomongin para pengurus, pekerja, akhirnya gosip saudara. Kalau kita penggosip cocoknya sama penggosip. Kalau saudara sering telepon, saudara mulai telepon orang-orang tertentu dan saudara hanya bicara tentang hal-hal yang negatif-negatif saja, itu berbahaya. Kalau saudara telepon lalu saudara bicara sharing kehidupan, saling menguatkan, itu hal yang baik. Saudara, komunitas kita sangat berbahaya, tapi komunitas kita bisa membawa kita dekat juga kepada Tuhan. Saudara, ada 4 orang tadi yang membawa si lumpuh dan dia disembuhkan. Yesus melihat iman mereka. Salomo, dikatakan bahwa Salomo punya 700 istri, katanya 300 gundik. Ada 1000, banyak sekali. Dan saudara tahu dikatakan bahwa Salomo mulai dicondongkan hatinya. Dan Salomo dikatakan firman Tuhan bilang, Salomo melihat kecantikan mereka dan Salomo terpikat oleh kecantikan mereka. Dan katanya Salomo mulai melihat kecantikannya lebih menarik daripada Tuhan. Biasanya iblis itu mulai mencondongkan, setelah dicondongkan mulai apa? Terpikat. Setelah terpikat lalu mulai jatuh. Makanya kenapa Yohanes 10 ayat 10 bilang apa saudara? Iblis itu datang untuk yang pertama mencuri, dia gak binasakan dulu. Setelah dicuri, dibunuh, baru dibinasakan. Seperti itulah iblis. Jadi kalau hari ini komunitas saudara membawa saudara jauh dari Tuhan, saya katakan hati-hati. Yesus saja butuh orang-orang yang terdekat. Waktu Yesus di malam terakhir di Getsemani, dia bawa Petrus, dia bawa Yohanes, dia bawa Yakobus. Ada orang-orang yang dekat. Yesus aja butuh support system. Bagaimana hidup saudara dan saya? Siapa support system kita hari ini? Apa kita memiliki komunitas yang bisa membawa kita untuk dekat kepada Tuhan? Mari lakukan audit itu saudara. Saudara, 1 Korintus 5 bilang begini, Paulus waktu itu bicara sama jemaat yang ada di Korintus, ini dosa di dalam jemaat, perhatikan. Dikatakan begini, dalam suratku yang kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang cabul katanya. Yang aku maksudkan adalah bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya. Dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Ini bukan yang umumnya. Yang bahaya saudara, dengar ini baik-baik. Yang bahaya ini nih. Tetapi yang kutuliskan itu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut saudara. Ini kalau saudara baca perikopnya, Paulus lagi berbicara, dimaksud itu dosa di dalam jemaat. Hati-hati kalau kamu kumpul sama mereka, karena sekalipun mereka menyebutnya pelayan, saudara, hamba Tuhan, orang Kristen, tapi kalau dia cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu, itu gambaran kehidupan di dalam daging. Dengar ini baik-baik, dengan orang yang demikian janganlah kamu apa, kita baca sama-sama, janganlah kamu sekali-kali apa saudara, makan bersama dengan mereka. Saudara, kata bergaul di situ memakai kata ini saudara, artinya mixed up together. Saudara tulis saja nanti di situ ya tentang 1 Korintus 5 ayat ke-9 sampai 11. Buat nanti saudara bahas di home saudara atau di cell group. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Arti kata bergaul adalah intimate atau mixed up together. Kalau saudara gabungkan antara garam, warna merah, warna biru, warna apalagi kuning, saudara gabungkan, saudara campur, percaya sama saudara nggak bisa pisahkan lagi. Arti kata bergaul adalah saudara menjadi sama seperti mereka. Menjadi satu sama seperti mereka. So yang pertama yang harus kita lakukan, penghalang yang pertama apa saudara?
Tentang komunitas. Boleh katakan komunitas yang salah. Lakukan friends audit hari ini. Komunitasmu di audit. Saudara. Kalau hari ini mereka tidak banyak membawa kita jauh lebih dekat dengan Tuhan, maka hati-hati. Boleh katakan kiri kanannya hati-hati. Yang kedua, saudara, di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dia tahu bahwa orang itu ada di dalam keadaan itu, dia bilang apa? Maukah engkau sembuh? Dan jawabnya perhatikan ayat 7, kita baca sama-sama. Ayat 7, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam, dan apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kepada kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lalu Yesus bilang apa? Bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Dan pada saat itu sembuhlah orang itu. Saudara, yang kedua adalah iman yang salah. Ada orang yang hidup di dalam pemikiran-pemikiran yang salah, saudara. Tuhan tahu keadaannya dan Tuhan tanya sama dia, maukah engkau sembuh? Saya percaya saudara. Yang Tuhan maksud bukan maukah engkau sembuh di dalam fisikmu. Karena Tuhan jelas tahu bahwa dia lumpuh. Tuhan tahu dengan jelas dia nggak bisa dan nggak mampu untuk naik di atas kolam. Tuhan tahu keadaannya. Tapi Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Saudara, si lumpuh ini memiliki 3 iman yang saya sebut 3 iman kondisi. Yang pertama, kolamnya harus goncang. Bagi dia sudah 38 tahun dan dia sudah lihat ada orang-orang yang disembuhkan kalau kolamnya goncang, itu tandanya udah tanda kesembuhan mau datang nih. Yang pertama, kolamnya harus goncang. Yang kedua, saudara, harus masuk air. Karena saya nggak akan bisa disembuhkan kalau nggak masuk dalam air. Dan yang ketiga, harus ada orang yang bawa. Dia memiliki kondisi, saudara. Ini berbicara tentang apa, saudara? Seringkali ini adalah mental kita, karakter kita, atau sikap hati kita untuk mengalami yang namanya kesembuhan. Tuhan tahu keadaan orang itu, katakan amin. Tuhan mengetahui keadaan orang itu sudah 38 tahun dan Tuhan tanya sama dia, maukah engkau sembuh? Saya percaya yang Tuhan maksud adalah tentang hatinya. Saya percaya yang Tuhan maksud adalah karakternya, apakah mau diubahkan. Bukan tentang fisiknya. So pertanyaannya hari ini buat kita adalah ketika Tuhan tahu keadaan kita dan Tuhan tahu dan Tuhan mau kita untuk hidup dalam kemenangan, Tuhan tanya sama kita, maukah kita hidup dalam kemenangan? Mau gak sih kita sembuh? Tuhan tanya sama kita. Saudara, ada 3 perkataan Yesus. Yang pertama disuruh apa, saudara? Bangun. Udah jelas yang namanya orang lumpuh gak mungkin disuruh bangun kan? Orang lumpuh disuruh bangun, gak mungkin. Sehingga hari ini kita harus ada sebuah perpindahan atau transfer antara iman yang tidak percaya kepada iman yang didasari oleh perkataan Yesus itu sendiri, saudara. Dengar ini baik-baik, Tuhan tanya sama kita hari ini, maukah engkau dipulihkan? Apapun keadaan saudara. Saudara sudah sekian puluh tahun, seringkali yang menghalangi kita untuk mengalami breakthrough, kemenangan adalah pikiran kita. Wah udahlah, saya udah gak mungkin lah bisa disembuhin, saya gak punya uang. Saya gak akan bisa hidup dengan benar, dengan baik. Kenapa? Karena saya nggak sekolah dulunya. Kita punya belenggu-belenggu, saudara. Hari ini Tuhan tanya sama kita, maukah engkau dipulihkan? Karena kita tidak akan pernah bisa mengalami hidup dalam kemenangan kalau pikiran, hati, sifat, karakter kita tidak dipulihkan dan tidak disembuhkan. Tuhan bilang apa? Yang nggak mungkin itu urusan saya. Tugas kamu pokoknya taat. Makanya Tuhan tanya, mau nggak kamu sembuh? Dan dia bilang, Tuhan nggak ada yang bawa saya. Kalau airnya goncang, nggak ada yang bawa saya. Banyak kondisi-kondisinya. Yang berikutnya saudara, angkat tilamnya dan singkirkan. Angkat tilam itu saya percaya saudara, bahwa tilam itu mungkin ditinggalin di situ. Walaupun tidak tertulis, tapi mungkin tilam itu ada di situ untuk naruh tempat ini buat besok nih. Tuhan bilang angkat tilamnya, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Tuhan dengar ini baik-baik, kalau kita mau disembuhkan harus diangkat tilamnya. Dan yang kemudian bangun berjalan. Artinya apa saudara? Hidup di dalam hidup yang baru. Tilam itu diangkat itu artinya udah singkarin hidup yang lama.
Sekarang kamu harus hidup di dalam hidup yang baru, katakan amin. Kalau ini tidak disingkirkan, saudara, kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya kemenangan. Kenapa? Sudah dibentukkan polanya kan? Oh, saya nggak bisa dihormati orang karena saya nggak punya jabatan. Ya memang hidupnya saya seperti inilah. Orang nggak akan pernah nganggap saya karena saya nggak sekolah, saya nggak punya uang, saya nggak punya jabatan, pekerjaan saya juga nggak baik. Ada banyak belenggu-belenggu yang sering kali kita nggak sadar kita yang pakai itu. Dengar ini baik-baik, Tuhan tanya, Tuhan tahu keadaanmu, dan Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Bukan berbicara tentang fisik, saudara. Tuhan nggak tanya, kamu mau jalan lagi nggak? Tuhan nggak tanya itu. Kamu mau sembuh nggak? Tuhan tanyanya itu dulu. Makanya kenapa si lumpuh bilang, Tuhan nggak ada yang bawa saya. Tuhan tahu masalahnya bukan di fisiknya, masalahnya ada di sini. Seringkali iman, karakter, sifat, perkataan kita seringkali terbelenggu. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir. Saudara, kemudian Yesus bertemu dengan dia, katanya apa saudara? Di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh lagi, jangan apa saudara? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi apa yang lebih buruk. Saudara, tidak diceritakan apa yang menjadi kehidupan masa lalu orang ini. Tapi yang pasti, waktu dia disembuhkan, dia datang ke bait Allah, dan dia ketemu Tuhan, Yesus di situ. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Kamu udah sembuh, jangan buat dosa lagi. Dengar ini baik-baik, penghalang yang ketiga adalah hidup yang harus dibereskan. Hidup yang harus dibereskan. Saudara, waktu mempersiapkan firman ini, saudara, Tuhan ingatkan saya kepada ayat di Matius 7. Saudara nanti catat di dalam handout saudara, Matius 7. Saudara, saya rindu untuk kita semua bisa, bisa bahas di dalam home saudara nanti, Matius 7. Saudara, Matius 7 bilang begini, bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Bukan semua orang yang berseru. Karena ada orang yang di akhir zaman nanti bilang, Tuhan saya sudah bernubuat, saya udah banyak lakukan mujizat, saya udah banyak tolong gereja, saya udah banyak nyumbang, saya sudah pelayanan, saya sudah banyak lakukan buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Nyahlah kamu pembuat kejahatan, karena aku tidak kenal sama kamu. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara mungkin bilang, hidup saya oke-oke aja kok, saya gak ada masalah hari ini. Hati-hati. Kita harus audit apakah Tuhan dapati kita hari ini berkenan atau enggak. Karena Tuhan bilang kamu udah sembuh kan, kalaupun kamu baik-baik nih, hidupmu nih baik-baik, jangan buat dosa lagi. Apa yang baik jangan dipakai untuk hal yang tidak baik. Hari ini kalau kamu sudah pelayanan, puji Tuhan, layani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Hiduplah bersama dengan komunitasmu lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Karena kalau enggak saudara, berbahaya. Saudara, sebagai penutup saya mau manggil tim worship. Saudara, firman Tuhan Yesaya 59 bilang gini, saudara catat aja di situ nanti di dalam handout saudara buat nanti kita bahas lagi. Seringkali saudara, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, telinga Tuhan itu enggak kurang tajam untuk dengar. Yang seringkali jadi pemisah itu apa saudara? Kejahatanmu dan dikatakan segala dosamu. Itu adalah yang menjadi pemisah antara saudara dengan Tuhan. So hari ini saudara, Tuhan tanya sama kita, maukah engkau sembuh? Maukah hidup saudara dipulihkan? Maukah saudara hidup dalam kemenangan? Cek baik-baik komunitas saudara. Apakah komunitas kita membawa kita dekat sama Tuhan? Atau komunitas kita justru tidak membawa, biasa-biasa aja sih, fun-fun aja sih, oke-oke kok, enak-enak aja orang-orangnya. Atau justru seringkali ketika kita berkumpul itu kita ngomong tentang Tuhan. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Bukan berarti kita gak boleh berteman dengan mereka, tapi jangan bergaul. Gitu. Jangan mixed up together, jangan intimate. Saudara, ada 3 hal yang hari ini kita belajar, 3 penghalang hidup berkemenangan. Yang pertama apa saudara? Komunitas. Lakukan audit hari ini di dalam komunitas saudara. Apakah saudara memiliki support system? Hal yang kedua, Tuhan tanya, apakah engkau mau sembuh? Saya percaya Tuhan, sama seperti saudara terlalu mudah untuk Tuhan itu menyembuhkan saudara. Waktu Tuhan ada di atas
kapal bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan setelah itu ada angin badai, Tuhan Yesus dibangunin. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus nggak langsung hardik badai itu suruh diam. Yesus bangun, Yesus hardik mereka, murid-muridnya. Kenapa kok kamu nggak punya iman? Setelah Yesus berurusan sama mereka, Yesus hardik anginnya dan lalu anginnya jadi teduh. Dengar ini baik-baik, terlalu mudah untuk Tuhan bereskan masalah kita. Bukan itu masalahnya. Tuhan mau hari ini kita sembuh. Tuhan mau kita dipulihkan di dalam hati, sikap, mental, karakter kita. Karena kalau kita nggak sembuh di dalam mental, sikap, karakter kita, maka kita nggak akan pernah hidup di dalam kemenangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, hati-hati dengan hidupmu. Jangan pakai kehidupanmu untuk melakukan dosa lagi. Pakailah hidupmu. Kalau saudara hidup berkemenangan, harus ada orang-orang lain yang saudara bawa mengalami hidup kemenangan. Kalau saudara hidup berkemenangan itu bukan karena kita nggak ada masalah, karena kita ada Kristus. Maka sampaikan Kristus itu buat orang-orang lain, supaya mereka pun bisa mengalami kemenangan. Saudara belajar sesuatu hari ini? Kalau saudara belajar sesuatu, beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih berbicara buat kami hari ini. Kami bersyukur. Saudara, saya mau kita bayangkan sebuah situasi. Tadi Juan udah ya, hari ini saya mau pakai Bapak Gembala aja. Bapak Gembala. Suatu saat Pak Sony lagi di rumah, lagi di apartemen. Tiba-tiba dia lagi pakai earphone dan dia lagi jalan, earphone-nya mau dimasukin ke tempatnya, lalu tiba-tiba lampunya mati. Apanya yang mati, saudara? Lampunya mati. Dan tiba-tiba earphone-nya jatuh, lalu nggak tahu terpental kemana, karena situasinya gelap gulita. Dia nggak bisa lihat, saudara. Pak Sony nggak bisa lihat di mana earphone saya. Lalu Pak Sony lihat, ini mati lampu atau apa? Dia lihat ke bawah lobi, wah, lobinya terang. Nggak mungkin dong saya nyari earphone di tempat yang gelap. Lebih baik saya turun ke lobi yang terang. Berarti masalahnya ada di unit saya nih. Pak Sony turun ke bawah, saudara. Pak Sony turun ke bawah, dia cari di bawah lampu, saudara. Dia cari di bawah lampu, dia cari apanya, saudara? Earphone-nya dia cari. Tiba-tiba Pak Rudi datang. Waktu Pak Rudi datang, Pak Gembala nyari apa? Ini earphone saya hilang, jatuh. Oh, sini saya bantuin. Dia cari sama-sama, saudara, di lobi, di bawah lampu. Dia cari earphone, terus Pak Rudi tanya, Pak Gembala, earphone-nya tadi jatuhnya di mana? Lalu Pak Gembalanya bilang, di mana jatuhnya? Di apartemen. Loh, kalau nyarinya di apartemen, jatuhnya di apartemen, kenapa nyarinya di lobi? Kan gak mungkin. Lalu Pak Gembala bilang dengan hikmat Tuhan, ya tapi kan gak mungkin juga dong kita nyari earphone di tengah unit yang gelap. Saudara, seringkali ya saudara, kita dengar cerita ini, mungkin ini ilustrasi ya, kita ketawa ya. Tapi seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Bangkit berdiri sama-sama saudara. Seringkali kita tidak membereskan masalahnya di tempat masalahnya ada. Masalahnya adanya di dalam. Tapi kita cari solusinya di luar. Saya begini karena ini orang lain. Saya begini karena situasinya begini. Saya begini karena gerejanya begini. Saya begini karena pemimpin saya begini. Masalahnya adanya di mana, saudara? Di dalam. Yang harus diberesin di mana? Ya di dalam. Biar kiranya firman hari ini, saudara, boleh membawa kita di dalam hidup berkemenangan. Karena Tuhan menghendaki kita hidup dalam kemenangan. Mari angkat pujian ini sama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Bisa dikeluarkan teksnya? Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Katakan, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan. Katakan indah, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal,
sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saudara, di dalam handout saudara, di bagian akhir ada tentang komitmen perubahan saya melalui khotbah ini. Saudara renungkan baik-baik, supaya firman ini tidak sia-sia. Karena saudara percuma untuk orang yang mendengar firman saja, ketika dia tidak melakukannya. Percuma kalau firman ini tidak bisa mengajar, menegur, merubah kehidupan saudara. Maka akhirnya menjadi sebatas pengetahuan saja. Renungkan baik-baik dan saudara tulis di situ nanti di rumah. Komitmen saya apa Tuhan? Apa yang harus dibereskan supaya saya bisa mengalami lebih lagi daripada hidup berkemenangan ini? Ada 2 pertanyaan nanti diskusikan di dalam home saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kalau hari ini firman ini berbicara buat hidup saudara, buka kedua tanganmu. Tuhan berbicara buat kami dan kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan tanya sama kita saudara, maukah engkau sembuh? Tuhan tidak berbicara untuk menyingkirkan badai dalam hidupmu saudara. Terlalu mudah untuk Tuhan selesaikan badai itu. Tapi hari ini Tuhan mau berurusan dengan kita terlebih dahulu. Tuhan mau menyembuhkan kita di dalam hati, jiwa, roh kita terlebih dahulu. Pikiran kita, karakter kita. Baru setelah itu Tuhan dengan begitu mudahnya bisa membereskan masalah kita. Tuhan, kami melihat tangan-tangan yang terbuka. Tuhan jamah, Roh Kudus tolong kami. Hari ini kami membuat komitmen yang baru. Kami mau melihat lagi komunitas di mana kami ada. Kalau komunitas itu tidak membawa kami dekat kepada Tuhan, maka kami harus menentukan sikap. Komunitas apa yang harus kami ada. Dan hari ini kami mau belajar, dan kami berkomitmen, kami mulai membuka diri. Kami gak mau memiliki iman yang salah, iman yang punya kondisi. Oh, kami gak bisa sembuh karena kondisinya begini, karena keadaannya begini. Dan hari ini kami mau berubah terlebih dahulu. Tuhan jamah dan pulihkan roh, jiwa, tubuh kami. Kalau ada pemikiran-pemikiran belenggu-belenggu yang selama ini kami pakaikan buat hidup kami. Kami gak bisa, kami gak mampu. Kami bukan siapa-siapa. Kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan angkat setiap belenggu itu. Biar hidup kami dipulihkan sungguh-sungguh. Kami percaya masa depan kami di dalam Tuhan itu gilang gemilang. Dan Tuhan telah siapkan hal-hal yang baik. Hal yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan hari ini kami belajar untuk membangun hidup yang benar. Kami pakai kemerdekaan kami bukan untuk melakukan dosa lagi, tapi untuk melayani Tuhan. Diberkati Tuhan firman-Mu, diberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami MCC. Biar Tuhan terus pakai MCC di tengah bangsa kami. Hari ini kami melepaskan berkat buat MCC, buat para penatua gembala di seluruh 4 wilayah yang ada. Biar kegerakan Tuhan terus dinyatakan dengan luar biasa. Kami melepaskan berkat untuk bangsa Indonesia. Biar shalom Tuhan, damai sejahtera dilimpahkan. Di tengah-tengah tahun politik hari ini Tuhan, situasinya mungkin akan memanas. Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Kami patahkan setiap roh-roh, setiap penguasa-penguasa di udara yang memegang bangsa kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biar gereja-gereja anak-anak Tuhan termasuk kami semua bisa menjadi terang buat bangsa ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur sekali lagi buat hari ini. Kami akan kembali kepada kehidupan kami, aktivitas kami. Rancangan-Mu terus digenapi. Mari angkat sekali lagi kedua tangan-Mu. Terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Terus akan menyertai hidup saudara. Terus akan memulihkan hidup saudara. Sehingga hidupmu bisa menjadi berkat
Di mana Tuhan ada, hiduplah di dalam kemenangan, karena itulah yang sudah ditentukan buat hidup kita semua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang melimpah. Ku terima dalam hidupku, dan ini yang ku percaya. Percaya Tuhan akan menuntun, akan selalu menuntun langkahku. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tuhan berkati kita semua. God bless. Happy Sunday.